Selamat siang semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rafif Bintang Pratama dari Universitas Bina Nusantara. Kali ini saya bersama Ibu Peggy akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang seputar saat ia pertama kali bekerja di sebuah perusahaan. Baik, Bu Peggy, selamat sore. Sore, Rafif. Gimana? Begini, Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bolehkah digambarkan seperti apa suasana ketika Ibu pertama kali mengikuti orientasi karyawan baru? Uh, Suasana proses pertama kali ini memang pertama jelas-jelas nervous buat saya, di mana di sini proses pertama ini memang sangat penting, mengingat hal pertama yang saya alami pada saat ditempatkan pada suatu kerja. Di saat ini suasana terus terang menegangkan, tapi pada prinsipnya saya harus bisa memberikan kesan yang positif terhadap suasana yang ada pada saat itu. Jadi satu, intinya saya harus menerima tantangan ini dengan antusias, merenungkan dan melaksanakan rencana apa dan tujuan apa yang ditetapkan pada saya pertama kali ditempatkan pada penempatan kerja pertama kali saya. Dan saya juga harus bisa mengambil setiap kesempatan untuk menjalin hubungan kerja terhadap sesama rekan kerja. Itu yang saya rasakan. Pertama memang jelas-jelas nervous gitu, tapi kita harus bisa melihat kondisi di mana sekitar lokasi pertama kita bekerja itu, kita harus pintar-pintar melihat suasana, dan kita harus bisa menyesuaikan diri terhadap suasana yang baru. Jelas-jelas pertama kali kita akan masuk dalam dunia kerja, seperti itu. Baik, Bu. Pertanyaan kedua, bolehkah diceritakan tentang pengalaman Ibu pada saat 3 bulan pertama bekerja? 3 bulan pertama kali saya bekerja, yang saya rasakan itu, yang ada di pikiran saya adalah bagaimana saya melaksanakan rencana dan tujuan saya pada setelah selama 3 bulan pada masa percobaan. Biasanya di setiap perusahaan itu 3 bulan adalah masa percobaan di mana kita bisa menunjukkan kualitas kerja kita pada suatu perusahaan. Disitulah nanti ada penilaian terhadap diri kita sendiri bagaimana proses 3 bulan pertama. Jelas buat saya sangat-sangat harus hati-hati. Kedua, saya juga ada rasa nervous gitu loh, apa yang menjadi review terhadap diri saya gitu, perusahaan terhadap diri saya, di mana masa percobaan 3 bulan itu adalah periode waktu di mana kita terdapat perjanjian untuk penilaian terhadap mutual kerja kita terhadap perusahaan. Disitulah masa 3 bulan ini membuat saya harus benar-benar menunjukkan kemampuan diri saya dan performa yang baik pada perusahaan tersebut. Gitu. Apakah nanti dalam 3 bulan itu yang saya rasakan adalah mampu nggak saya atau nggak akan diperpanjangkah masa percobaan saya di perusahaan itu atau tidak. Itu yang ada di benak saya, yang saya rasakan, pengalaman saya sebisa mungkin, sebagus mungkin untuk menunjukkan performa saya baik terhadap perusahaan. Itu yang saya rasakan pengalamannya. Oke, baik, Bu. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu mendapatkan program pelatihan dari perusahaan? Ya, saya mendapatkan program pelatihan kerja di perusahaan saya setelah saya setelah melewati masa percobaan tersebut. Ya, saya dapat pelatihan kerja. Apa manfaat dari pelatihan tersebut? Manfaat pelatihan kerja dibuat saya atau buat perusahaan ya? Karena buat Ibu sendiri. Oke, manfaat training buat saya satu adalah mengerti dan saya bisa lebih bertanggung jawab terhadap job desk saya. Terus juga saya dapat menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan. Citra saya dapat meningkat karena terupgrade skill dan attitude saya sebagai karyawan. Dan saya pun sudah memiliki kepercayaan diri dan memegang blueprint cara bekerja yang baik dan benar. Tentunya dengan adanya pelatihan kerja, manfaat buat saya adalah meningkatkan produktivitas kerja saya yang semakin meningkat dan semakin baik. Dengan begitu, kita berharap perusahaan bisa menerima kita, dapat menerima mutual kerja kita yang baik juga. Saya rasa seperti itu manfaatnya buat saya. Oke, baik, Bu. Pertanyaan selanjutnya, dalam konsep kan ada 2 tipe, Bu. Pengembangan karyawan. Ya. Ada on the job training, terdiri dari penunjukan kerja dan rotasi pekerjaan,
dan ada off the job training atau biasa disebut seminar. Manakah yang Ibu pernah alami di pekerjaan Ibu? Yang saya alami dulu tuh job training. Yang mana, Bu? Job training, Rafif. Yang off the job atau yang on the job? Yang off the job Oh, seminar. yang on the job yang pertama ya? Iya, yang off the job yang seminar. Iya, yang bukan seminar, yang pertama yang saya rasa. Oh, yang pertama. Ya, training, bukan training kerja itu ya. Setelah Ibu mengikuti training tersebut, otomatis kan Ya. bertambahnya pengetahuan Ibu. Bolehkah digambarkan, Bu, bagaimana dampaknya terhadap perusahaan? Oke. Setelah saya mengikuti job training itu, tentunya perusahaan mengirim kita untuk melakukan job training itu pastilah perusahaan berharap ada target yang akan dia dapatkan dari training tersebut terhadap karyawannya. Satu itu perusahaan berharap untuk bisa memiliki tenaga kerja yang ahli dan terampil. Dengan adanya tenaga ahli yang terampil, itu otomatis bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja perusahaan, meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi biaya dan waktu yang terbuang, sekiranya meningkatkan mutu hasil kerja para karyawan. Manfaat bagi perusahaan itu sangat banyak. Itu terlebih dengan adanya produktivitas kerja yang meningkat pada setiap karyawan itu otomatis bisa meningkatkan value keuntungan bagi suatu perusahaan tersebut. Jadi begitu banyak manfaat bagi perusahaan dengan mengirim karyawannya untuk mengikuti job training tersebut. Yang tadi saya bilang, memiliki tenaga kerja ahli dan terampil, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi biaya, waktu yang terbuang, dengan meningkatkan mutu hasil kerja tersebut. Seperti itu, Rafif. Oke, baik Bu. Saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sama-sama, Rafif.